Sehat selalu ya. Alhamdulillah hari ini kita memasuki pertemuan yang 6 ya, untuk bahan kajian alam bentuk makanan. Kita akan mulai proses pembelajaran kita pada pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang hebat. Alhamdulillah senantiasa puji kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Tempatnya kita masih makan, kita masih makan, lakukan proses pembelajaran pada mata kuliah estetik penyakit seks. Nah, di pertemuan ke-6 ini kita akan melanjutkan saja mata kita terkait dengan bagaimana kita sebagai seorang calon ahli, bagaimana kita seorang mahasiswa itu memahami berbagai bentuk makanan yang nantinya akan kita berikan kepada pasien, kepada klien pada saat pun intervensi. Baik, kita lanjut ya. Di slide berikutnya, kita akan melihat bahwa berbagai proses yang terjadi terkait dengan pemberian bentuk makanan ini. Nah, harapan Ibu, kalian semua bisa memahami bahwa proses yang kita berikan adalah berkaitan dengan asuhan gizi, yang dimana bagian-bagiannya adalah beberapa hal yang menjadi perhatian kita pada saat memberikan penanganan berbagai bentuk makanan kepada pasien. Selanjutnya, ada beberapa hal yang menjadi catatan kita bagi para mahasiswa dalam mempelajari proses asuhan pada pasien. Yang diharapkan adalah kalian mampu menjelaskan kembali kepada pasien berbagai bentuk makanan. Dan hal ini menjadi penting pada saat kalian sudah melakukan intervensi pada langkah yang ketiga ya, pada asuhan gizi. Nah, di langkah yang ketiga ini, kita akan memberikan perencanaan yang berkaitan dengan pemberian makanan dan perencanaan yang berkaitan dengan pemberian edukasi. Nah, salah satu bagian dari preskripsi dalam perencanaan pemberian makanan adalah bagaimana kalian merekomendasikan bentuk makanan apa yang akan diberikan ke pasien. Dan ini tentunya perlu kalian sampaikan pada pasien. Ya, pasien diharapkan bisa menerima bentuk makanan yang kalian rekomendasikan, dan hal ini menjadi informasi bagi pasien kalian. Dan mereka pun bisa mengenal berbagai makanan yang kalian sampaikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pasien dalam menghabiskan makanan tersebut. Selanjutnya, bahan kajian kita fokuskan pada hari ini adalah berkaitan dengan pengenalan bentuk makanan. Di pengenalan bentuk makanan ini, kemarin kita sudah mengkaji berbagai informasi bahwa ada makanan yang berbentuk seperti makanan biasa, ada makanan yang mungkin kita lihat kok sedikit lunak, atau mungkin pada kondisi tertentu ada yang cair. Inilah yang akan kita kaji, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Adapun beberapa hal pokok bahasan anak-anak yang akan kita bahas adalah yang pertama, bagaimana kita memahami rute dalam pemberian makanan. Punya dari pertemuan yang pertama sudah mengetahui dan kita sepakati
bahwa ada beberapa rute dalam pemberian makanan. Dan menentukan rute pemberian makanan kepada seorang pasien tentunya mempunyai pertimbangan tersendiri bagi seorang ahli gizi yang tentunya juga berkolaborasi dalam profesional pemberian kepada dokter, perawat, ya, kita bisa dengan cepat menentukan rute dan pada pasien. Selanjutnya anak-anak, setelah kita paham bagaimana memberikan makanan ini kepada pasien, maka pada intinya karena ini adalah penyediaan makanan, kalian juga harus memahami bagaimana sih penyelenggaraan makanan yang ada di rumah sakit khususnya. Tidak hanya mesti di rumah sakit, tetapi juga di klinik, bisa di fasilitas perawatan, dan berbagai instansi lainnya yang melakukan penyelenggaraan makanan. Namun dalam pertemuan kali ini, kita fokuskan bagaimana penyelenggaraan makanan yang sakit. Baik anak-anak, yang ketiga barulah kita mengenal berbagai bentuk makanan yang disediakan oleh rumah sakit. Hal ini tentunya mempunyai alasan tersendiri pada saat kita memberikan bentuk makanan tertentu kepada seorang pasien. Tidak semua pasien mempunyai bentuk makanan yang sama dan ini menjadi hal yang unik terkait dengan kompetensi kalian sebagai siswa di pesantren. Nah, yang terakhir, sekilas kita akan membahas ada makanan yang kita kenal dengan makanan enteral. Bagaimana kita mengetahui lebih jauh? Baik, kita bahas ya di slide berikut. Selanjutnya, anak-anak, kita memahami nih assessment of nutrition support route. Bagaimana rute dari dukungan makanan yang kita asesmen. Kenapa kita memberikan dia secara enteral? Kenapa kita memberikan dia secara parenteral? Dan tentunya pertimbangan tersendiri setelah kita melakukan asesmen. Kita pahami ya anak-anak bahwa langkah pertama dalam proses asupan terstandar itu adalah melakukan, kenapa? Ya betul sekali, melakukan asesmen gizi. Di dalam melakukan asesmen gizi, kita sepakati juga bahwa ada banyak informasi, ada banyak data yang perlu kita lakukan asesmen, yang perlu kita dapat, yang perlu kita cari, yang perlu kita ukur, yang perlu kita klarifikasikan, baik kepada dokter, perawat, tenaga medis lainnya, ataupun bahkan kepada pasien serta keluarga. Di nutrition assessment, kita memahami bagaimana fungsi dari GI tract-nya. Apakah dia berfungsi dengan baik atau dia tidak bisa berfungsi dengan optimal. Pada saat kita mengetahui bahwa GI tract seorang pasien itu masih baik, masih bisa berfungsi, maka pada saat pasien tidak bisa menerima makanan secara oral melalui mulut, maka kita akan memberikan alternatif yang kedua, yaitu pemberian makanan oral. Nah, anak-anak, dalam pemberian makanan secara enteral, kita perlu juga mengetahui pemberian ini akan dilakukan dalam jangka panjang atau pemberiannya dilakukan dalam waktu yang pendek. Tergantung nih kepada kondisi pasiennya. Dan kita tetap melakukan kolaborasi, tetap melakukan koordinasi pada siapa? Ya, betul sekali, pada dokter, pada perawat yang menangani pasien. Nah, kalau nih kita sepakati bahwa ternyata pemberiannya cukup jangka pendek saja, short term. Untuk teknik pemberiannya bisa secara nasogastrik, secara nasoduodenal, bisa juga secara nasojejunal.
Nah, jika pemberian jangka panjang dengan pertimbangan bahwa kondisi pasien tidak memungkinkan untuk jangka panjang, jangka pendek, namun diberikanlah jangka panjang karena apa? Untuk memenuhi kebutuhan pasien, untuk mencegah terjadi komplikasi kepada pasien dan juga untuk mempercepat kan tersebut. Nah, anak-anak kalau dia secara jangka panjang, maka proses ataupun metode yang dilakukan bisa secara gastrostomi ataupun secara jejunos. Dalam fungsi inilah jangka pendek atau jangka panjang, harapannya GI tract-nya ini bisa berfungsi dengan baik. Sehingga pada saat sudah normal akan diberikan standar formula ataupun formula standar yang memang digunakan oleh kaki. Ataupun jika mempunyai kendala khusus yang dimana memerlukan spesial formula, maka perlu kita pertimbangkan. Ya, tetap berlakukan koordinasi kepada dokter dan tenaga medis. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah toleransi pasien terhadap makanannya. Apakah kebutuhannya secara adekuat dipenuhi ataupun secara inadekuat? Jika dia secara adekuat, berarti proses pemberiannya akan mengarah kepada pemberian makanan secara oral. Namun tetap memperhatikan protokol dari pemberian enteral nutrition. Kalau dia secara tidak adekuat dipenuhi dari makanan yang diberikan, berarti kita perlu melakukan pertimbangan kembali dan koordinasi lagi. Apakah diperlukan kasih pemberian makanannya secara parenteral nutrition? Nah, anak-anak, jika sudah kita pahami bahwa proses pemberian enteral nutrition-nya sudah dilakukan, pertimbangannya seperti apa, keputusannya bagaimana, dan jika memang tidak memungkinkan, maka kita akan lanjutkan kepada di mana fungsi GI tract-nya tidak optimal, maka akan dilakukan pemberian makanan secara parenteral atau dengan parenteral nutrition. Di parenteral nutrition pun sama dengan enteral nutrition. Perlu kita pertimbangkan apakah secara short term ataupun secara long term. Dengan pertimbangan periferal pemberiannya ataupun secara sentral. Dan tetap memperhatikan si GI tract. Jika dia berfungsi dengan baik, maka diupayakan tidak berlama-lama di parenteral nutrition, tetapi akan berlanjut kepada enteral nutrition. Jika tidak, maka akan kembali ke sentral pada pemberian pot. Oke. Nah, yang menjadi kata kunci yang perlu kita perhatikan anak-anak bahwa tetap memperhatikan bagaimana ususnya akan terus bekerja. Jika memang usus bekerja, maka kita memperhatikan gunakan itu sebelum kita mempertimbangkan kebutuhan makanan yang lainnya. Ya, kita bisa optimalkan nih kerja dari usus itu. Nah, ini menjadi rute kita pada saat mempertimbangkan. Saya akan memberikan makanan ini secara enteral atau parenteral. Dan bagaimana juga pertimbangan dari seorang dokter dalam memahami pemeriksaan. Ya, kolaborasi ini tetap ya kita lakukan, tetap kita pertimbangkan sebagai wacana bahwa tujuan kita bersama adalah memenuhi kebutuhan pasien sehingga pasien bisa cepat. Oke. Nah, selanjutnya pada gambar ini kita bisa melihat awalnya yang menjadi langkah pertama kita adalah pemberian makanan lewat mulut atau secara oral. Nah, rute pemberian makanan secara oral dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan gizi pasien dengan densitas tinggi ataupun dengan kandungan zat gizinya tinggi.
aneka ragam makanan yang diberikan juga beragam. Yang diberikan melalui mulut. Ya. Nah, ini yang menjadi langkah awal kita ya anak-anak pada saat memberikan makanan kepada pasien. Nah, gimana Bu kalau pemberian makanan kepada pasien tidak bisa melalui mulut? Mungkin ada beberapa pertimbangan, apakah masalah dari kesehatannya atau masalah dari fungsi organ tubuh. Ataupun ini dipengaruhi oleh nafsu makannya yang menurun, dipengaruhi oleh fungsi fisiologis tubuhnya yang sehingga menyebabkan asupan makan secara oral itu tidak terpenuhi sesuai dengan perhitungan kebutuhan yang kita lakukan. Maka sebagai alternatif kedua, jika rute pemberian makanan secara oral, secara melalui mulut tidak bisa, maka kita akan memberikannya secara enteral. Apa alasannya kita harus memberikan makanan ini secara enteral kepada pasien? Yang tadi ya kita pahami, makanan enteral ini lewat mana? Ya, betul sekali. Dia bisa melalui nasogastrik tube, melalui hidung langsung ke gaster, atau melalui nasoduodenal tube dari hidung langsung ke ususnya, atau melalui nasojejunal. Nah, ini kita berikan. Ya, jadi satu perhatian ya buat kita semua. Jika apa? Asupan makan pasien kurang 50% kebutuhan hari dalam waktu 1 minggu. Jadi tetap kita monitoring. Kita tidak langsung nih memberikannya secara enteral. Tidak langsung meminta perawat untuk memasang nasogastrik. Tetapi kita memonitoring selama 1 minggu terakhir. Apakah kebutuhan yang kita berikan secara oral melalui mulut ini tidak diasup oleh pasien yang dimana perhitungan persentase kita kurang dari mungkin hari pertama 20%, hari kedua 25%, hari ketiga dan seterusnya mungkin tidak sampai nih 50%. Maka dalam waktu 1 minggu terakhir kita sudah menetapkan rata-rata kurang dari 50%. Sehingga kita perlu sampaikan kepada dokter, apa pemenuhan kebutuhan gizi pasien melalui makanan ini tidak cukup dari pemberiannya secara oral. Karena apa? Mungkin pasien lagi kondisi tubuhnya lagi tidak baik-baik saja, ataupun pasien juga lagi tidak nafsu makan, ataupun ada masalah menelan. Itu menjadi pertimbangan kita, menjadi alasan kita pada saat mengatakan ini kepada dokter ataupun sehingga bisa diputuskan bersama. Oh, ternyata kita perlu memberikan cara melalui nasogastrik, melalui nasoduodenal, ataupun melalui nasodenal. Ini langkah kedua atau jika pemberian makanan tidak bisa melalui ataupun bisa melalui mulut tapi tidak terpenuhi sesuai dengan target perhitungan kebutuhan yang sudah diberikan. Baik, anak-anak, kita lanjut ya. Nah, di langkah yang ketiga yang menjadi pertimbangan kita adalah bahwa rute pemberian makanannya itu secara parenteral. Secara parenteral kita pahami bahwa apakah akan dilakukan gastrotomi atau secara jejunostomi yang akan kita berikan secara parenteral. Kapan kita bisa memberikannya secara parenteral? Kapan keputusan itu disepakati bersama oleh profesional pemberi asuhan? Oh, ternyata kita bisa melakukan itu jika saluran cerna pasien tidak dapat. Yang tadi, yang awal ya, pada saat kita melakukan rute pemberian makanan, melakukan asesmen pada rute pemberian makanan, kita memahami bagaimana nih GI tract-nya, bagaimana fungsi saluran cernanya. Oh, ternyata saluran cerna pasien tidak dapat atau asupan enteral yang langkah kedua tadi ya, ini tidak mencapai target kebutuhannya. Kita udah menghitung kebutuhannya misalnya dari 1
cc 1 kalori dengan pemberian dalam 1 hari mungkin 1000 atau 1000 sampai 1500 kalori. Ternyata yang diasup oleh pasien secara parenteral itu tidak mencapai dari target yang kita tetapkan. Sehingga kita bisa melakukan konfirmasi, kita bisa melakukan koordinasi kembali kepada dokter, kepada perawat, dan mungkin juga bisa kepada melibatkan keluarga pasien. Kita perlu nih melakukan pemberian secara total parenteral nutrition atau peripheral nutrition yang perlu kita lakukan pada pasien sehingga kebutuhan gizinya yang akan membantu proses pengobatan, proses pemulihan pasien bisa capai target kebutuhannya. Baik, anak-anak, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Jika ada yang mau ditanya, silahkan ya. Kalau ada yang klarifikasi, boleh kita diskusi. Nah, setelah kita memahami bahwa tidak sembarangan nih kita menentukan pemberian makanannya, oh saya mau oral aja Bu kepada pasien, oh, saya nggak mau deh, saya mau enteral aja, oh nggak mau saya secara parenteral aja. Tidak bisa semudah itu untuk memberikan pertimbangan bentuk makanan apa yang akan kita berikan kepada pasien. Kasihan dong pasiennya ya, jadi bahan percobaannya kita. Tapi kita punya alasan medis, kita punya pertimbangan tertentu yang dimana kita tetap melihat pada pasiennya. Kita tetap melakukan monitoring, kita tetap melakukan evaluasi kepada pasien tersebut dalam waktu beberapa hari. Ya, kita bisa beralih segera untuk mencegah terjadi nutrisi, untuk mencegah terjadinya penurunan berat badannya tidak diharapkan. Nah, yang selanjutnya, di pokok bahasan yang kedua, kita mencoba menggali bagaimana sistem penyelenggaraan makanan yang ada di masyarakat. Kenapa kita perlu belajar? Kan nggak ada hubungannya, Bu, dengan gizi klinik. Anak-anak, kita perlu memahami bahwa pada langkah PAGP, ada langkah yang ketiga. Kita sepakati kemarin, kita akan menyusun intervensi gizi. Intervensi gizi ini menjadi dasar kita, menjadi perencanaan kita, menjadi bentuk implementasi kita. Untuk apa? Untuk menyelesaikan berbagai masalah gizi, berbagai masalah yang ada kita temukan pada saat asesmen, ya, makanan yang diberikan menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kondisi pasien tersebut. Nah, untuk memberikan makanan apa kira-kira buat ya, bagaimana kira-kira kalau saya memberikan makanan ini ada nggak ya sakit? Atau juga kita perlu memahami alatnya ada nggak? Kita udah buat menunya dengan pertimbangan oh ini nih ya. Tapi alat yang disediakan sakit, sarana prasarana yang biasa digunakan itu tidak mendukung. Maka kita perlu melihat lagi bagaimana kendaraan sakit. Hal ini menjadi urgensi loh ya anak-anak buat semua. Nah, langkah yang pertama kita perlu tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan penyelenggaraan makanan. Kita sepakati di mata kuliah SPMI, Sistem Penyelenggaraan Makanan Institusi, kalian sudah belajar, kalian sudah menyepakati pada saat proses pembelajaran tersebut bahwa penyelenggaraan makanan ini menjadi urgensi, jadi hal penting untuk bisa apa? Untuk bisa melakukan proses intervensi gizi yang sudah kita asesmen, yang sudah kita buat diagnosis gizinya, dan ini mau kita lanjutkan ke intervensi.
bagaimana makanannya itu bisa membantu kesembuhan pasien, ya. Nah, penyelenggaraan makanan itu merupakan rangkaian kegiatan, Bapak, ya. Jadi dia tidak hanya satu kegiatan, sama nih dengan PAGT, dia tidak hanya satu kegiatan. Dia punya asesmen, dia punya diagnosis gizi, dia punya intervensi gizi, dia juga punya monitorasi. Sama juga dengan penyelenggaraan makanan, ini merupakan rangkaian kegiatan. Kalau bicara rangkaian kegiatan, berarti ada berbagai kegiatan, ada hal-hal yang tidak bisa kita bolak-balik nih dalam proses penyelenggaraan makanannya. Nah, kita lihat nih. Kegiatannya dimulai dari mana dulu? Oh, ternyata dari perencanaan menu. Ya, anak-anak kan akan buat menu nih pada saat di gizi klinik, udah buat susun menunya dalam 1 hari. Oh, sarapannya saya mau buat apa ya? Kalau bentuk makanannya begini, oh, sara setelah sarapan ini ada selingan pagi. Saya mau buat apa ya buat pasiennya? Ada juga makan siang. Makan siang mau disediakan apa? Terus juga selingan sorenya mau apa nih pasiennya? Jika kebutuhannya meningkat, kira-kira apa ya? Itu menu loh dari aplikasi ataupun implementasi menu yang sudah kalian susun dalam 1 hari. Setelah menu direncanakan, kalian mau buat menunya juga harus tahu rumah sakit itu menggunakan siklus berapa hari. Disesuaikan dong dengan kondisi klinik, kondisi rumah sakit, kondisi institusinya, apakah 3 hari, apakah 7 hari, apakah 10 hari, atau 30 hari. Ya, jadi sesuai kondisi dari menu ataupun siklus menu yang di. Nah, setelah menu disusun, kalian akan membuatkan perencanaan kebutuhan bahan makanan. Bagaimana mau buat menu nasi goreng atau mau buat menu bubur ayam? Apa bahan makanan yang diperlukan sehingga bisa nih membuat menu bubur ayam. Oh, ternyata kalian sudah menganalisa, sudah menyusun nih analisa zat gizinya, sudah menyusun bahan-bahan yang diperlukan, kira-kira zat gizi dari bubur ayam ini bersumber dari mana saja. Ya, kalian susun nih perencanaan kebutuhan. Oh, untuk membuat bubur, untuk membuat nasi ini perlu beras. Nanti akan buat kebutuhan berasnya berapa, ayamnya berapa. Itu ya. Jadi itu namanya perencanaan kebutuhan. Dan tentunya perencanaan ini kita buat, kita lengkapi sebelum hari H-nya. Karena nggak mungkin kan pada saat hari H harus mau baru belanja segala macam, tetapi kita udah rencanakan nih, udah rencanakan sehingga misalnya mau besok, berarti pagi-pagi supplier udah menyediakan, udah datang untuk memenuhi kebutuhan bahan yang kita lengkapi ataupun kita. Baik, setelah itu kita perencanaan anggaran belanja. Ini penting. Jangan sampai menu yang kita buat tidak sesuai dengan anggaran ada di rumah sakit atau tidak sesuai dengan kemampuan pasien. Makanya kita perlu mengetahui juga bagaimana anggaran yang ada. Ini tipe-tipe rumah sakit berbeda ya, dengan kelasnya. Nah, itu tergantung kepada institusi tempat nantinya kalian. Oh, mungkin untuk kelas 1 ini misalnya 30 kali makan. Oh, kelas 2 hari. Oh, kelas 3 misalnya 20 per kali. Nah, itu disesuaikan kan anggaran yang ada di rumah sakit bagi pasien. Ya, tapi tentunya bukan berarti dengan harga 20 per kali makan kalian bisa seenaknya menentukan oh ini cukup ini aja. Tapi kita tetap ya komitmen bahwa gizi itu tidak mesti mahal tentunya kita sepakati ya. Tetapi nilai zat gizi yang dipenuhi dari berbagai bahan makanan ini banyak banget. Kita udah tahu penggantinya apa. Kalau nggak bisa daging apa nih penggantinya? Kalau nggak bisa ayam apa nih penggantinya? Oh kalau ada ikan, kalau nggak ada ikan apa nih pengganti? Itu ya. Jadi tetap kita memperhatikan zat gizi
yang ada di bahan makanan tersebut. Nah, terus setelah kita tahu anggaran belanja, mana yang mengadakan bahan? Pada saat mengadakan bahan makanan, kita perlu melakukan koordinasi kepada siapa nih? Kepada instalasi gitu ya tentunya. Oke, baik sekali. Nah, pengadaan bahan makanannya seperti apa? Bagaimana nih kalau pemesanan bahan makanan basahnya? Bagaimana kalau bahan keringnya? Ya, siapa yang mengadakan? Kapan dibelinya? Nah, itu pengadaan bahan makanan. Terus setelah ada proses pengadaan bahan makanan, bagaimana penerimaan? Nah, dalam menerima bahan makanan, kita udah paham bahwa menerima bahan makanan tidak sebegitu aja. Ini nih bahan makanan, tolong diambil. Terus kita terima, terus kita siapkan, kita berikan kepada ibu dapur, selesai nih diolah. Enggak. Tetapi ada estetikanya, ada nilainya yang perlu diperhatikan pada saat menerima. Apa yang perlu diperhatikan coba? Nah, dalam menerima bahan makanan, kita tentunya punya apa ya? Ya, kita punya spesifikasi bahan makanan. Kita punya catatannya, berapa banyak kualitas, berapa banyak kuantitasnya. Nah, kita mau pesan daging, berapa banyak nih daging yang kita pesan? Sesuai nggak kita timbang? Terus warnanya gimana? Spesifikasinya sesuai nggak? Kita menentukan misalnya dagingnya harus warnanya begini, warnanya segar, merahnya segar ini. Terus tidak ada yang terlihat kebiruan. Terus dipotongnya bagaimana? Ini bagian mana yang kita itu adalah proses penerimaan bahan makanan. Itu juga kalau tidak terpenuhi misalnya kita pesan 1 kilo, nah, kita timbang ternyata hanya 0,5 kilo. Terus gimana nih solusi? Tentunya kita akan koordinasi dong ya kepada suppliernya, kepada yang menyediakan penyelenggaraan makanan tersebut. Kalau tidak sesuai gimana? Apakah akan dipulangkan atau kita menunggu dilakukan proses retur atau seperti apa? Ya, itu perlu disepakati. Nah, setelah diterima, kita akan menyimpan. Ya, ada penyimpanan bahan makanan basah, penyimpanan bahan makanan kering. Nah, seperti apa nih? Penyimpanan bahan makanan basahnya. Seperti apa penyimpanan bahan makanan? Yang digunakan seperti apa? Suhunya, bagaimana? Letaknya, seperti apa? Itu perlu juga. Ya. Nah, terus kita akan melakukan proses pemasakan ataupun pengolahan. Nah, proses pengolahannya sesuai dengan menu dong ya. Nah, kalian kan udah buat menu. Nah, kalian akan ngolah kan, akan masak sesuai dengan menu yang kalian. Udah dihadirin nih, udah ada beras, udah ada ayam, udah ada bawang goreng misalnya, udah lengkap dengan kaldu. Mau dibuat bubur ayam tadi. Mana nih? Apa yang perlu dilakukan? Bagaimana mencuci berasnya? Bagaimana persiapkan daging ayam, siapkan bumbunya. Nah, itu perlu ya. Nah, setelah diolah, setelah dimasak, tentunya disiap ya, di piringnya sesuai dengan ketentuan yang ada di. Karena kita mau distribusikan, ya didistribusikan ini dia punya berapa metode ya. Seperti kemarin ada secara sentralisasi, instalasi lalu disebarkan ke ruang. Atau secara desentralisasi, oh ada satu ruangan yang dibawa banyak gitu ya, dibagikan di dapur yang ada di ruangan. Atau dia gabungan, sentral ada ya. Gitu ya. Nah, jangan lupa dokumentasi, pencatatan, evaluasi ini menjadi hal penting ya dalam proses penyelenggaraan. Nah, tujuannya buat apa? Nih kita sepakati tujuannya untuk menyediakan makanan yang berkualitas. Yang tadi disampaikan, makanan itu perlu berkualitas, nggak mahal, disesuaikan dengan budgetnya. Tapi bagaimana kamu menjaga kualitas dari makanan? Terus juga sesuai kebutuhan gizi, biaya, aman, ya aman bagi pasien. Kamu memahami bahwa pasien itu butuh asupan yang tepat, butuh makanan untuk membantu kesembuhannya, untuk menjaga jangan sampai status gizinya menurun. Oke, aman dan dapat diterima oleh konsumen. Kamu udah buat susah-susah, sudah buat bagus-bagus, sudah capek nih ya, tapi nggak diterima oleh pasien.
Karena apa? Pada saat melakukan asesmen, kamu nggak lengkap mengkaji. Kira-kira pasien ini ada alergi nggak misalnya? Tiba-tiba kamu menghadirkan makanan, taunya dia alergi. Atau dia tidak suka makanan yang begitu. Kita perlu melakukan proses asesmen yang lebih dalam. Untuk mencapai apa? Status yang oke. Oke, anak-anak. Dalam proses penyelenggaraan makanan, sasarannya siapa nih? Ya, betul sekali. Yang diutamakan adalah pasien dong ya. Pasien rawat inap. Gitu ya. Namun, jangan lupa ada juga loh ya rumah sakit yang selain melakukan proses penyelenggaraan makanan pada pasien juga melakukan ya, karya pegawai yang ada di rumah sakit asupan mereka ya gitu. Jadi tergantung nih kebijakan yang diselenggarakan oleh. Nah, ruang lingkup kita adalah pada proses produksi dan distribusi dalam kendaraan, makanan ya. Jadi, baik anak-anak semua, kita udah bahas dua nih, udah bahas dua bahan kajian terkait dengan prosesnya. Nah, kita masuk ke intinya ya, inti dari bahan kajian kita. Kita masuk kepada bentuk makanan yang ada di sakit. Bagaimana bentuk makanan yang ada di rumah sakit? Ya, betul sekali. Kita sudah mengenal ya kemarin ya, kita sudah sepakat bahwa bentuk makanan di rumah sakit itu ada 4 nih, ini secara umum. Oke, secara umumnya ada 4. Yang pertama adalah makanan biasa. Makan biasa ini contohnya apa? Ya, contohnya nasi ya, misalnya contohnya nasi, makanan biasa gitu ya. Kita ambil contoh salah satu aja misalnya nasi. Nah, ini menjadi makanan biasa. Biasanya disingkat tuh MB gitu ya. Makan biasanya seperti apa coba? Makanan biasa, ini sama dengan makanan sehari-hari. Jadi yang sering kita konsumsi, dia beraneka ragam, banyak banget aneka ragamnya. Mau boleh milih lauk hewani apapun, sayuran apapun gitu ya, buah-buahan apapun yang sesuai nih dengan kebutuhan pasiennya, dengan tetap mempertimbangkan masalah gizi ya dan juga diagnosis. Dia beraneka ragam loh. Dia bervariasi dengan bentuk, tekstur, dan aromanya normal. Jadi aromanya itu normal kayak kita biasa. Tapi tetap memperhatikan eh, syarat diet pada makanan. Baik, kita lanjut ke makanan. Bentuk makanan yang kedua yaitu makanan lunak. Ya, betul sekali makanan lunak ya, atau yang biasa kita kenal dengan ML gitu ya, makanan lunak. Makanan lunak ini apa coba? Makanan yang memiliki tekstur yang mudah dikunyah. Jadi kalau makanan biasa kan lebih lebih teksturnya lebih keras ya, lebih padat ya. Maka proses mengunyah pun akan lebih lama. Nah, kalau ini lebih mudah dikunyah, telan dan dicerna dibandingkan makanan biasa. Yang ketiga, ini makanan saring loh, ya makanan saring. Ini apa ya makanan saring ini gimana loh ya? Ternyata makanan saring itu makanan yang semi padat, yang mempunyai tekstur lebih halus dari makanan lunak sehingga lebih mudah telan dan ada makanan saring ini misalnya yang digerus gitu ya, yang disaring gitu ya. Atau ada juga nih ya, biasanya di rumah sakit itu yang di blender ya, makanan saring, bahan-bahan makanannya ada telurnya di blender, ada misalnya telurnya di blender gitu ya, atau tahu di blender, atau sayurnya di blender sehingga itulah yang ada. Oke, yang terakhir itu makanan cair. Nah, makanan cair itu makan apa loh? Makanan cair itu adalah makanan yang mempunyai konsistensi cair hingga kekal. Jadi tidak hanya cair loh ya, tapi ada juga yang kekal. Yang sekilas mirip dengan makanan cair. Ya. Jadi ada 4 inilah makanan yang kita kenal secara umum ada di. Nah, kategori bentuk makanan. Kita lanjut. Ada yang tidak memerlukan diet khusus, ada yang memerlukan diet natural ataupun parental. Yang tidak memerlukan diet khusus lebih spesifik kepada makanan. Kalau yang memerlukan diet khusus biasanya pada bentuk makanan khusus. Bisa juga makanan lunak, makanan saring, ataupun makanan cair. Itu ya, jadi prosesnya kita bagi nih kategorinya menjadi yang memerlukan diet khusus, ada yang memerlukan diet. Baik, anak-anak yang hebat, kita lanjut ke beberapa faktor yang mempengaruhi proses pemberian makanan
khusus ya bagi pasien kita. Nah, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah perubahan konsistensi dari makanan tersebut. Jadi kalau kita bicara tadi lebih kepada misalnya konsistensinya seperti apa ya, pada makanan itu. Kalau kita lihat pada bentuknya, ada makanan lunak misalnya, konsistensinya lebih mudah ditelan dibandingkan makanan biasa. Ada makanan saring, ada makanan cair, misalnya, atau juga diet rendah serat, atau diet serat tinggi, ada perubahan konsistensi. Yang kedua, yang menjadi faktor yang mempengaruhi makanan khusus adalah penambahan atau pengurangan energi. Ada yang ditambahkan nih energinya, ada yang dikurangi energi. Kalau ditambahkan energi, lebih mengarah kemana nih? Ya, pada pasien yang mengalami malnutrisi, pada pasien yang mengalami mungkin penurunan berat badan. Ya, sehingga perlu secara bertahap kita tambahkan energinya. Atau juga sebaliknya, perlu kita kurangi energinya. Pada pasien yang gimana? Ya, betul sekali. Pada pasien yang misalnya obesitas, mau menurunkan berat badannya, maka secara bertahap akan kita kurangi kalori dalam satu hari. Baik, yang ketiga, yang perlu kita perhatikan adalah ada faktor penambahan jenis makanan tertentu ataupun ada pengurangan jenis tertentu. Contohnya apa, yuk? Ya, misalnya dia hipertensi. Berarti kalau hipertensi apa yang ditambahkan? Kalau hipertensi, mungkin yang ditambahkan apa, yuk? Nah, yang ditambahkan misalnya kalium gitu ya, magnesium yang ditambahkan. Yang dikurangi apa? Ya, yang dikurangi natriumnya, garamnya. Jadi ada jenis makanan tertentu ya. Kalau hipotensi misalnya, itu kebalikan. Berarti yang ditambahkan, yang perlu ditambahkan adalah sumber natrium. Jadi terbalik ya, karena satu hipertensi, satu hipotensi ya. Atau diet laktosa rendah. Nah, berlaktosanya yang perlu kita ya, karena mengalami sensitivitas terhadap berlaktosa ya. Atau albumin tinggi, pada diet albumin tinggi. Berarti ada yang ditambahin dong ya. Ya, contohnya apa nih? Ya, misalnya kita pada telur, pada apa lagi? Ikan gabus, misalnya ikan gabus, tadi ya untuk meningkatkan sumber albumin. Baik, yang keempat. Nah, di yang keempat ini ada perubahan komposisi tadi. Misalnya pada diet diabetes mellitus. Nah, diet diabetes mellitus berarti ada perubahan komposisi zat gizi yang perlu kita perhatikan apa? Nah, sumber karbohidratnya. Mau pakai karbohidrat sederhana atau karbohidrat kompleks. Bagaimana kadar glycemic index-nya, bagaimana komposisi dari GL-nya, glycemic load-nya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan nih komposisi. Ada diet ketogenik, ada diet jantung, ada diet hati. Nah, bagaimana spesifisitas atau bagaimana spesifik dari diet-diet ini ya, karena setiap diet itu punya keunikan masing-masing. Nah, itu yang perlu kita pahami ya, sobat. Baik, yang kelima. Nah, yang kelima, kita perlu memperhatikan perubahan jumlah dan frekuensi makan. Ada yang jumlah makanannya perlu ditambah, ya. Karena apa? Ini ada masalah lambung. Dia masalah lambung yang menyebabkan udah lapar ya, tetapi tidak bisa menerima dalam jumlah banyak. Akhirnya perlu kita bagi, ya tidak numpuk nih banyak di satu waktu. Frekuensinya juga sama. Pada saat jumlahnya kita batasi, berarti frekuensinya akan kita tambah. Itu ya, jadi kebutuhannya tetap terpenuhi. Porsi kecil diberikan sering, gitu ya. Nah, yang terakhir itu terkait dengan pantangan makan. Ya, ada diet alergi. Ya, ada pantangan makanannya apa? Ada protein kah, pada sumber eh, laktosa kah, gitu ya. Atau diet asma nih, pada sumber eh,
kondisi makanan yang terlalu ekstrim kah, atau ada bahan-bahan yang tertentu yang bisa memperberat kondisi asmanya. Nah, itu yang perhatikan pada saat memberikan intervensi terkait dengan makanan pasien. Nah, yang berikutnya ini contoh nih ya, misalnya diet gluten free, casein free. Nah, ini perlu diperhatikan juga pada pasien yang mengalami kondisi tertentu, ya, misalnya pada kondisi pasien dengan autisme. Nah, itu perlu diperhatikan. Bagaimana eh, kandungan glutennya, bagaimana kandungan kaseinnya, apakah akan memperberat kondisi pasien atau justru akan membantu perbaikan perilaku pasien, ya. Jadi kita juga perlu mengkaji berbagai kondisi, tidak hanya pada pasien yang sehat, tetapi juga pada kondisi-kondisi pasien tertentu. Salah satu misalnya dengan eh, kelainan pada perkembangan mentalnya, sehingga untuk menekan ya, untuk menekan kondisi tersebut, maka perlu diberikan asupan makanan yang dapat menghambat perkembangan pertumbuhan atau ya tumbuh kembang karena banyaknya pada anak-anak ya kondisi. Baik, anak-anak, setelah kita masuk ke faktor yang mempengaruhi makanan khusus, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, kita fokus nih di makanan biasa. Di makanan biasa, tadi kita paham bahwa makanan biasa ini yang beragam loh, variasinya, teksturnya, rasanya, itu seperti biasa, ya, seperti kondisi normalnya kita. Nah, makanan biasa ini makanan sehari, ya, dengan aroma yang normal. Sunannya mengacu kepada apa? Oke, mengacu kepada pola makan seimbang dan juga angka kecukupan gizi yang dianjurkan bagi orang sehat. Jika kita menggunakan pada pasien sedang sakit, berarti kita sesuaikan dengan perhitungan energi. Nah, umumnya pada makanan biasa diberikan kepada pasien dengan penyakit yang tidak memerlukan diet khusus dan diberikan lewat ya, secara oral. Walaupun tidak ada pantangan nih, ini catatan ya penting buat kita perhatikan. Walaupun tidak ada pantangan, kan dia nggak perlu diet khusus, berarti perlu dong makannya yang pedas. Ini catatannya. Walaupun tidak ada pantangan secara khusus, makanan sebaiknya diberikan dalam bentuk yang mudah cerna dan tidak merangsang saluran. Oke ya. Jadi kita perlu perhatikan kalau misalnya diberi merica yang banyak, diberikan cabai yang banyak, ini apa masalahnya Pak pada ya. Jadi kita tetap memperhatikan walaupun tidak ada pantangan secara khusus, maka bukan berarti sembarangan kita memberikannya ya, seperti kita di restoran, seperti kita di rumah makan enggak. Tapi kita tetap kan oh ini dia bentuknya udah cerna dan tidak merangsang saluran cerna pasien-pasiennya ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke bahan pemberian. Apa sih tujuannya kita memberikan makanan biasa kepada pasien? Ini untuk memenuhi kebutuhan pasien, kita mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan pasien, serta membantu mempercepat proses penyembuhan pasien. Nah, ini tujuan dari kita memberikan makanan biasa kepada pasien. Contohnya ini ya, pada pasien danan dan juga penyakit kandungan. Kalau dulu dokter itu menyarankan atau pasien juga meminta bahwa bentuk makanannya adalah lunak. Tapi seiring dengan perkembangan, seiring dengan perubahan kondisi yang ada, maka untuk memenuhi kebutuhan pasien pasca melahirkan, maka disarankan untuk memberikan apa? Memberikan bentuk makanannya adalah biasa ya dengan dan contoh yang lain misalnya pada pasien fraktur, pada pasien dengan masalah fraktur ya, masalah eh, bedah yang misalnya di bedah tetapi itu mengarah tidak terlalu pada kondisi bagian yang dalam, tapi eh, membutuhkan tetap asupan gizinya lebih mudah dipenuhi jika bentuk makanannya adalah biasa.
Atau juga pada pasien kanker nih yang masih dapat mencerna makanan. Jadi kita tetap melihat ya, melihat kondisi pasiennya, melihat kondisi penyakitnya, atau pasien bedah yang tidak mengalami gangguan dan bisa menerima asupan makanan secara oral dalam bentuk makanan. Kita berharap ya bahwa dari makanan biasa ini pada pasien-pasien yang mengalami peningkatan kebutuhan, misalnya pasien kebencanaan ya, pasien itu ini memerlukan zat gizi untuk kita memproduksi ASI. Dan pasien yang tidak mengalami kenaikan suhu. Nah, kalau kita pahami kan bahwa 1 derajat Celcius itu akan mengalami peningkatan energi banyak kan ya untuk energi. Dan kalau pada pasien dengan kenaikan suhu juga akan mempengaruhi kondisi pasien. Lebih tepatnya tidak diberikan dalam bentuk makanan. Kita memang berniatnya untuk memenuhi kebutuhan gizinya, tetapi juga bentuk makanan ini menjadi urgensi ya, kita menyesuaikan kondisi pasien. Jadi walaupun niatnya untuk gizi, tidak mesti harus lari ke. Nah, ini kita bisa lihat nih contoh dari menu makanan kita ya. Ada nasi, misalnya ada sayurannya, ada protein hewaninya, juga ada jenis selingan ya. Ini dari proses pemberian makanan secara oral dengan bentuk makanan. Baik, kita lanjut ke contoh makanan. Nih, ada beberapa contoh yang ada di rumah sakit ya, untuk kita bisa pedomani bagaimana memberikan bentuk makanan biasa. Dan ini perlu jadi perhatian kita semua pada saat memberikan makanan biasa, kira-kira nasinya ini berapa banyak gitu ya. Jadi pada saat mempertimbangkan penyediaan beras akan dikonversi ke nasi, ini juga perlu diperhatikan. Jadi kalian juga harus paham bagaimana eh, jumlahnya kalau 150 gram, bagaimana nasinya kalau 200 gram. Kita bisa lihat di foto makanan ya. Jadi kita bisa menyesuaikan. Maunya zat gizinya terpenuhi nih Bu dalam 1 hari biar cepat, jadi nasinya ditambahin. Tetapi kemampuan pasien tidak bisa. Kita perlu kita ya dari menu yang kalian. Baik, itu yang kita pahami ya dari makanan biasa. Kita lanjut nih ke makanan lunak. Nah, di makanan lunak ini adalah makanan yang memiliki tekstur yang mudah bukan berarti makanan biasa nggak mudah dikunyah loh ya. Dia tetap mudah bisa dikunyah, tetapi teksturnya ini lebih lembut dibandingkan makanan. Contohnya ini kalau tadi nasi, ini contohnya ke bubur ya. Kalau kita pahami kondisi teksturnya bubur kan lebih lunak loh dibanding dari makanan. Nah, dia mudah dikunyah, dia mudah ditelan dan dicerna dibandingkan dengan makanan nasi. Nah, anak-anak, makanan ini cukup nih mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh pasien, di mana pasien mampu mengonsumsi makanan dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan. Menurut keadaan penyakitnya, makanan lunak dapat diberikan secara langsung, melalui oral, ya betul sekali, melalui mulut pada pasien, atau sebagai perpindahan dari makanan saring ke makanan biasa. Jadi pada saat pasien itu misalnya ya, menerima makanan saring, terus udah dalam pemantauan kalian, di monitoring evaluasi, ternyata pasiennya udah bagus nih ya, udah siap nih menerima makanan biasa. Tidak langsung kalian memutuskan untuk memberikan makan biasa, tetapi awali dulu dengan makanan. Jadi ada penyesuaian tubuh pasien pada saat menerima udah terbiasa makanan saring, dikenali dulu dengan makanan lunak, jadi baru siap nih dengan makanan biasa. Jadi ada proses ya prasyarat yang
Oke, makanan lunak diberikan kepada siapa coba? Pasien sesudah operasi tertentu, pasien dengan penyakit infeksi, dan juga pasien dengan kenaikan suhu tidak terlalu tinggi, serta pasien dengan kesulitan mengunyah dan ada masalah nih ya dengan organ pencernaannya, misalnya juga dia mengalami kesulitan mengunyah, mengalami kesulitan. Nah, selanjutnya makanan lunak disarankan mudah cerna, tidak berbumbu yang merangsang dan rendah serat. Oke, karena perlu kita perhatikan untuk memenuhi kebutuhan gizi pasien, dia juga sudah untuk dan harapannya tidak berbumbu yang merangsang dan rendah serat. Kalian juga perlu memperhatikan pada saat memilih serat yang akan digunakan kepada pasien. Ya, ini mau seratnya yang mana nih? Mau serat halus kah? Mau serat kasar kah? Contohnya seperti apa? Itu diterjemahkan kepada menu pada saat kalian menyusun satu hari menu bagi pasien. Nah, ini umumnya loh ya. Ini umumnya membuat makanan menjadi hambar dan berpengaruh pada daya terima pasien sehingga sisa makanan terkadang lebih banyak lah dibandingkan makanan biasa. Jadi sisa makanan di piring itu bisa terlihat, oh kok lebih banyak ya dari makanan. Nah, makanan lunak ini bertujuan untuk apa? Memudahkan pasien dalam mengunyah dan menelan makanan serta mudah cerna sesuai dengan keadaan. Nah, baik, ini kita mengenali contoh dari makanan lunak. Nah, ini ya, ya, bubur gitu ya, dan pemilihan sayurnya juga ataupun pengolahan makanan protein, sumber proteinnya juga mudah dicerna ya tidak. Misalnya kita mau menu ikannya itu bukan ikan goreng, tetapi misalnya ini di sini buat tim ya, terus ya jadi buat kayak sate gitu ya, sate ikan gitu. Jadi lebih mudah dicerna dan mudah konsumsi oleh pasien. Bandingkan dengan di ya. Itu juga tahu nih, dipilihnya tahu. Tahunya yang lembut ya diolah gitu. Buahnya juga sayur gitu ya dalam proses. Nah, ini ada contoh dari makanan. Baik, setelah kita belajar tentang makanan biasa, kita belajar makanan lunak, kita masuk yang ketiga ya. Ini adalah makanan saring. Nah, di makanan saring ini yang perlu kita pahami, dia makanannya semi padat. Semi padat, kalau makanan biasa itu padat, ya, kalau lunak, nah ini padat nih, saring. Tadi Ibu sampaikan bahwa makanan ini kan di blender ya, ataupun disaring ya, sehingga memudahkan pasien untuk mengonsumsi. Jadi semi padat. Teksturnya seperti apa? Dia lebih halus dari makanan lunak. Jadi dia konsistensinya lebih halus nih dari makanan. Nah, ini beda ya. Kalian bisa bisa membayangkan pada saat makan biasa bagaimana nih padatannya. Bagaimana kalau di makanan lunak, bagaimana makanan saring, bagaimana juga di makanan cair. Lebih halus dari makanan lunak. Siapa? Jadi dan lebih mudah dicerna. Nah, yang kedua, yang perlu kalian perhatikan, menurut keadaan penyakit, makanan saring dapat diberikan langsung pada pasien. Atau, ada juga nih perpindahan dari makanan cair kental ke makanan. Jadi pada saat pasien ini ya, menerima, misalnya pasiennya lagi koma nih, atau pasiennya kompos mentis sadar, tetapi dia nggak bisa menerima makanan biasa, nggak bisa menerima makanan lunak, maka pada saat itu misalnya ahli gizi memberikan makanan cair. Nah, pada saat mau perpindahan ke makanan lunak, maka kita tengah-tengahnya ini berikan dulu makanan saring untuk mengenal ya, untuk menyesuaikan organ tubuh pasien, ya, sehingga perlu diberikan makanan saring. Atau jika dia memang bisa pure dari makanan saring, nggak mesti harus perpindahan dari cair ke lunak juga loh ya. Bisa juga langsung diberikan makanan saring. Oh ini kayaknya kondisinya seperti ini dokter. Dan kita koordinasi nih kepada dokter ataupun para medis. Terus kita koordinasi kondisinya seperti ini.
kayaknya pasiennya perlu diberikan makanan saring. Jadi nggak menunggu makanan cair dulu baru eh, untuk berpindah ke makanan lunak baru dimakan makanan saring, tetapi juga bisa loh ya dari makanan saring langsung pada pasien. Nah, selanjutnya, makanan saring diberikan kepada pasien sesudah mengalami operasi tertentu pada infeksi akut, termasuk apa? Infeksi saluran cerna serta pada pasien dengan kesulitan menelan. Ada pasien itu memang tidak, walaupun dia kesulitan menelan, tadi alternatifnya kesulitan menelan ini bisa dengan lunak, guys. Namun ada pasien tertentu yang tidak bisa dengan lunak. Ya harus di blender semua gitu ya. Dari bentuknya itu agak cair, tapi kalau cair kan nilai gizinya terlalu rendah ya. Jadi kita buatnya saring aja. Saring ya dengan kan. Sehingga zat gizi pasien ini bisa tetap oke. Nah, karena makanan ini kurang serat ya, kurang vitamin C, maka sebaiknya diberikan untuk jangka waktu yang singkat, 1 sampai 3 hari ya, sesuai dengan kondisi pasien. Ada juga loh, kadang pasien itu tidak bisa menerima makan saring, ini dengan alasan-alasan tertentu ya. Nah, bisa juga kita alihkan ke makanan cair kan, ya. Ataupun makanan lunak, tetapi kayaknya dibuatnya lebih konsistensinya lebih enak ya dibanding sama. Ya, makanan saring diolah dengan cara disaring atau di blender. Tadi sampai. Nah, kita udah masuk nih ke bentuk makanan saring. Selanjutnya kita pindah. Kalau ada pertanyaan, silahkan ya. Nah, ini nih contoh yang tadi Ibu sampaikan. Kalau makanannya saring, tadi saring gitu ya. Ini contohnya konsistensinya lebih lembut ya dibandingkan dengan makanan. Nah, ini semuanya disaring nih. Ini buburnya disaring, ada sayurannya disaring, ada yang digunakan yang daging kacang misalnya gitu ya, atau misalnya di burger gitu, ataupun juga tahu ya, itu contoh dari saring yang ada di. Baik, kita masuk nih ke makanan cair. Nah, di makanan cair ini adalah makanan yang mempunyai konsistensi dari cair hingga kental. Jadi nggak mesti cair doang ya, tapi juga ada kekentalnya. Nah, dia bisa juga diberikan secara oral. Gak mesti harus lewat NGT untuk memberikan makanan cair. Dia bisa juga loh lewat oral kalau tidak ada masalah dengan kesulitan menelan, tidak ada masalah dengan organ pencernaan. Di eye tract-nya nggak ada masalah. Atau dia mempunyai masalah kesulitan menelan saja, tetapi tidak ada masalah yang lain, sehingga perlu diberikan makanan. Jadi bisa juga lewat oral, ataupun secara parenteral, ataupun secara enteral juga bisa, ya nggak mesti langsung parenteral. Nah, yang menjadi kata kuncinya yang perlu kita perhatikan, nilai gizi makanan ini sangat rendah loh, sehingga diberikan maksimal 2 hari aja. Nggak usah banyak, nggak usah sampai lama. Tetapi yang menjadi catatan, pada saat pasiennya koma, pada saat pasiennya dengan tingkat kesadarannya koma, maka tidak mungkin kita memberikannya 2 hari, terus langsung kita ubah ke cair atau kita ubah ke sari ataupun ke lunak. Ya. Tetap kita memperhatikan kondisi pasien. Walaupun cair ini rendah zat gizi, kita akan memberikan 2 hari, tetapi tetap kita perhatikan kondisi kesadaran pasien. Pada saat pasien koma nggak mungkin lah ya pasiennya bisa makan lewat oral, tetap nih makanannya cair dan dia bisa diberikan secara enteral ataupun parenteral. Nah, makanan ini diberikan kepada siapa? Pasien yang mengalami gangguan mengunyah, menelan, karena makanan yang disebabkan adalah oleh penurunan kesadaran. Jadi menurun kesadaran tadi yang Ibu sampaikan, misalnya koma ya, atau suhunya tinggi banget, ya suhunya tinggi, rasa mual, muntah, pasca perdarahan saluran cerna serta pada pasien dengan pra dan pasca misalnya ya ada makanan. Nah, konsistensinya dibedakan atas makanan cair jernih, ada makanan cair penuh dan juga ada makanan cair kental. Ini dibedakan berdasarkan tingkat konsistensi ya. Baik, kita lanjut ke pengenalan setiap makanan cair. Kita awali dari makanan cair jernih. Nih contohnya. Contohnya ini kayak apa nih? Ya, contohnya kayak kaldu ya. Makanan yang disajikan dalam bentuk cairan jernih pada suhu ruang. Kandungan sisa atau residunya ini minimal. Jadi makanan ini rendah sisa. Oke.
Nah, tembus pandang. Tembus pandang bila diletakkan dalam wadah yang kalau ini kan nggak kelihatan ya, tapi kalau dari atas ini kelihatan nih, dia tembus pandang sampai ke bawah ya. Jenis cairan diberikan tergantung pada apa? Keadaan penyakitnya ataupun jenis operasi yang dijalani. Nah, ini untuk cair jernih. Kalau cair penuh makanan berbentuk cair atau semi cair pada suhu ruang. Kandung seratnya apa? Mal ya, dan tidak tembus pandang karena dia lebih lebih keruh ya, lebih padat. Bila diletakkan dalam wadah bentuk. Makanan tergantung pada keadaan pasien. Dapat langsung diberikan kepada pasien atau sebagai perpindahan dari cair jernih ke cair kental. Jadi melewati dulu cair jernih. Jadi bertahap loh ya, kita memberikannya kepada pasien. Nah, yang berikutnya adalah makanan cair kental. Kalau dilihat di fotonya ini contohnya kayak apa nih? Kayak bubuk sumsum gitu ya, yang konsistensinya lebih kental atau dia semi padat pada suhu kamar. Dia tidak membutuhkan proses dan juga mudah untuk ditelan. Ya, menurut keadaan penyakit, makanan cair kental dapat diberikan langsung pada pasien atau merupakan perpindahan dari cair penuh ke saring. Ya, jadi bertahap prosesnya eh, kita pahami dari perpindahan makanan yang lebih mudah dicerna ke makanan yang lebih padat. Ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh makanan cair dan formula rumah sakit. Ini adalah contoh makanan cair dan formula ini rumah sakit nih. Ada beberapa contoh makanan rumah sakit. Jadi bisa kalian download, bisa kalian lihat di Google, ataupun pada saat kalian berada di swalayan ataupun mall ya, ataupun di mana lah yang menjual formula rumah. Ini penting buat kalian baca-baca ya informasi. Nah, yang makanan enteral, pemberian makanannya bukan terapi nih kalau enteral. Ya, kita masuk ke makanan enteral. Terapi pemberian makanan lewat saluran cerna dengan menggunakan selang khusus feeding tube. Ya, tadi tuh yang sudah kita pelajari. Nah, cara pemberiannya bisa jalur hidung lambung, gas tube, atau hidung usus nih, nasoduodenal atau nasojejunal. Makanan enteral sebagai salah satu intervensi dalam memenuhi kebutuhan gizi pasien yang tidak dapat mengonsumsi makanan lewat. Nah, ini diberikan kepada siapa, yuk? Ya, yang pertama misalnya pasien yang memerlukan asupan gizi dengan saluran cerna masih berfungsi. Pada pasien HIV yang disertai malnutrisi, pada kondisi kakeksia, pada jantung atau kanker, penurunan kesadaran koma, disfagia, anoreksia pada infeksi yang berat, pembedahan kanker pada kepala atau leher, dan juga gangguan psikologi seperti apa? Depresi berat atau anoreksia nervika. Keadaan hipermetabolisme, luka bakar, trauma, infeksi HIV, asupan oral yang tidak cukup, inflamasi penyakit Crohn misalnya, atau upaya mempertahankan kebutuhan usus seperti pada area. Nah, ini yang perlu kalian lakukan pada pemberian makanan secara oral. Nah, kita masuk ke makanan cair penuh. Makanan cair penuh, ini adalah indikasi pemberian cair penuh kapan? Ya, makanan cair penuh ini diberikan kepada pasien yang mempunyai masalah untuk mengunyah. Pada saat mengunyah, dia mempunyai masalah menelan atau mencernakan makanan padat. Hanya pada apa? Kondisi operasi mulut atau tenggorokan, dan atau pada kesadaran yang. Nah, makanan ini dapat diberikan melalui oral, melalui pipa, ataupun enteral. Ya, kita kenal dengan nasogastric atau NGT, secara bolus ataupun drip. Nah, jenisnya ada formula rumah sakit. Setiap rumah sakit itu biasanya punya loh ya formula. Ada formula rumah sakit dan juga formula komersial yang bisa kita dapatkan di berbagai eh, jenis produk, gitu ya. Tapi disesuaikan loh dengan anggarannya dengan anggarannya ada di rumah sakit, disesuaikan dengan kebutuhan pasien sehingga matching antara pasien perlunya apa. Oh, pasien perlunya imun yang tinggi. Oh, ternyata susu yang tepatnya apa nih untuk memenuhi kebutuhan gizi. Karena terkadang pasien itu untuk memenuhi kebutuhan gizi nggak mesti loh ya makanannya 3 kali, 2 kali selingan, enggak. Tapi bisa per 2 jam, per 3 jam, per 4 jam, tergantung. Karena kamu sudah menghitungkan kebutuhan gizinya, maka kamu akan terjemahkan dia ke dalam eh,
makanan yang akan kamu beri. Mungkin jam 12 malam mau diberikan makanan, nanti tinggal konfirmasi nih kepada perawat, kepada keluarga, jam berapa-berapa makan. Dan bagaimana cara menyiapkan makanan. Karena tentunya perlu diperhatikan cara persiapannya. Kalau di rumah sakit biasanya bentuknya blender rice gitu ya. Kalau komersial biasanya tinggal seduh. Nah, seduh ini juga tidak semudah kita menyeduh seperti biasa. Ada hal yang perlu kita perhatikan agar nilai gizinya tidak rusak, ya. Nah, di berikutnya yang perlu kita pahami misalnya ini salah satu contoh nih formula komersial. Misalnya kita ambil contoh misalnya Peptisol, ini salah satu. Ya, dia apa? Tinggi protein, tinggi vitamin A, B3, B6, tinggi seng, sumber 8 vitamin, sumber 5 mineral. Nah, ini yang kita sesuaikan dengan kebutuhan pasien. Dan yang menjadi catatan kita pada saat menentukan, saya mau menggunakan formula apa? Saya mau merekomendasikan apa formulanya kepada keluarga pasien? Atau saya akan berdiskusi seperti apa kepada dokter dan perawat, ya. Nah, kalau masalahnya pasien tidak tahan terhadap laktosa, maka kita pilih nih yang rendah ataupun bebas laktosa. Pada pasien yang mengalami malabsorpsi lemak, kita pilih kandungan susunya dengan MCT, ya, kandungan MCT-nya. Atau dengan sirosis hati, ternyata kita perlu kandungan BCAA pada susu formulanya. Pada pasien dengan katabolisme yang meningkat, perlu protein tinggi. Pada gagal ginjal, dia perlu protein yang rendah. Kalau pasiennya alergi protein, ya kita berikan protein yang terhidrolisa. Kalau tanpa susu, ya bagi pasien yang tidak tahan protein susu dong. Nah, kalau dia perlu serat, perlu suplemen serat. Maka kita perlu mempertimbangkan berseratnya. Kalau pasien mengalami reseksi usus, berarti diberikan rendah sisa. Selanjutnya bagi pasien diabetes juga perlu diperhatikan indeks glikemik dan indeks glikemik. Nah, ini adalah cara penyiapan formula, ya, yang perlu kita perhatikan. Untuk formula rumah sakit, nah ini ada nih. Biasanya bentuknya blender. Ya, udah tahu nih komposisi zat gizinya. Energi berapa, protein berapa, lemak. Ya, cara membuatnya juga. Oke. Baik, anak-anak, demikian yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan kita pada pagi hari ini. Semoga ibunya menjadi barokah. Nanti kalau ada yang mau diklarifikasi, kita diskusi. Oke, saya selalu semuanya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.